Ya teman-teman, di video kali ini mungkin saya hanya akan bikin video review aja, karena untuk proses pembuatannya saya lupa rekam ya. Jadi mungkin untuk next video, kalau teman-teman memang penasaran gimana cara untuk bikinnya dari awal, dari nol, saya akan bikinin videonya secara terpisah ya. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Seperti di judulnya, ini dibuat dari bahan-bahan barang-barang bekas ya, jadi untuk biaya pembuatannya bisa dibilang hampir 0 rupiah. Jadi cuma pakai alat atau cuma pakai bahan yang ada aja yang saya temukan di rumah. Untuk alat-alatnya pun alat-alat sederhana ya, kayak pakai gergaji, kayak terus pakai bor untuk alat bantunya yang utamanya ya. Terus paling pakai amplasnya sebenarnya beberapa macam, cuman secara kasarnya ada yang amplas yang kasar untuk pembentukannya, sama amplas yang lebih halus untuk proses akhirnya ya. Kemudian untuk alatnya juga saya nggak pakai alat ukir khusus di sini atau pakai berukir, tapi untuk pembuatan ini cuma pakai pisau raut aja ya, karena disesuaikan juga sama temanya. Jadi alat-alatnya pun ya alat-alat rumahan aja, bukan alat-alat untuk produksi khususnya. Oke, untuk reviewnya kita mulai dari mana ya, mungkin dari atas. Kalau untuk bagian atasnya, ini sebenarnya bisa dua sistem, bisa kita gunakan sebagai cangklong seperti ini, kita tinggal masukkan tembakaunya ke sini, atau kita bisa gunakan sebagai pipa rokok konvensional seperti ini. Jadi cara gunakannya ya tinggal masukkan ke lubangnya dan jadi pipa rokok gitu. Kalau bahannya di sini ada tutupnya ya. Untuk tutupnya sendiri, lingkaran ininya saya buat dari bekas ring baut itu. Untuk ukurannya saya nggak begitu tahu, tapi kita bentuk lagi, kita haluskan lagi. Kemudian untuk lubangnya sendiri kita sesuaikan lagi sehingga pas ke lubang sini. Untuk bagian yang di dalamnya sini, itu ada kayak pipa gitu ya. Itu tuh bekas apa ya, kalau saya dulu itu ngambilnya itu dari bekas pipa bukan pipa tabung gas, pipa kompor gas dulu udah karatan, udah nggak dipakai. Ada bagian pipa seperti ininya yang pas ke rokok saya ambil gitu, dan pipanya sama yang kayak di sini, ukurannya sama. Nah kemudian kalau untuk ininya, ini saya buat dari kayu. Cara pembuatannya itu kita pakai bor ya, jadi dibor dulu pakai paku gitu, kemudian kita putar, kita bentuk dengan amplas sehingga bisa bulat sempurna seperti ini. Kemudian kita pasangin karet. Kalau karet ini sih fungsional sebenarnya, mau pakai mau tidak, kalau ada ya pakai, kalau tidak pun tidak apa-apa. Karena kalau misalkan lingkaran ini pas ke sini, insya Allah sih nggak akan ada kebocoran udara ya kalau kita hisap gitu. Nah kalau lingkaran ininya sendiri, ini tuh saya bikin dari bekas kunci ya, kayak gini. Kalau yang sekarang sih mungkin sama ya, itu saya buat dari kunci zaman dulu. Kalau yang zaman dulu kan bahannya agak bagus ya, tebal. Jadi kalau kita bentuk lagi, kita amplas lagi, itu nggak begitu tipis jadinya gitu, jadi bisa pas. Kemudian untuk cangklongnya sendiri, untuk badannya sendiri, ini saya buat dari limbah kayu sendok keling. Saya dapat itu dari limbah pemotongan kayu ya. Untuk jenis kayunya itu kayu, kalau di daerah saya itu kayu sendok keling. Teksturnya itu kalau ini agak keras ya, lumayan keras, sehingga pas proses pembentukan pengukirannya itu agak sedikit susah. Tapi enaknya kalau jenis-jenis kayu yang keras itu pas proses finishingnya kita itu bisa apa ya, meskipun tanpa dicat kasarnya, kalau di amplas pakai amplas halus itu bisa mengkilat gitu.
Kalau untuk ini belum saya cat, atau bahkan mungkin sebenarnya nggak bakal saya cat juga gitu. Kondisinya seperti ini aja. Untuk detail ukirannya seperti ini sih mungkin ya. Ini sebenarnya belum jadi ya, masih dalam proses, belum saya haluskan juga, kemudian ininya juga belum dipoles. Kalau udah dipoles nanti mungkin akan lebih cantik lagi, warnanya akan lebih keluar lagi. Kalau yang penasaran gimana nanti proses polesnya, mungkin akan saya bikinin video terpisahnya ya. Untuk sementara sih kondisinya masih seperti ini ya, belum dihalusin lagi. Kemudian untuk bagian sini ini tuh bahannya dari tanduk ya, tanduk kerbau. Kebetulan saya punya bahannya sama juga seperti ini. Sebenarnya sih mau dari bahan apapun juga nggak masalah, mau dari kayu juga bisa gitu, cuman karena kebetulan saya masih ada sisa bahannya, jadi ya manfaatkan aja apa yang ada gitu. Nah, kemudian untuk pipanya sendiri tadi udah saya jelasin ya, ini dari bekas pipa penyalur gas di kompor gas. Tapi jangan maksain juga untuk pakai ini ya, bisa juga dengan alternatif lain, kayak misalkan bekas pipa-pipa apa ya pokoknya pipa-pipa yang seukuran segini lah gitu loh, banyak. Untuk diameternya saya nggak begitu tahu ya, cuman perkiraan rokok seukuran rokok kretek lah. Ini fungsinya sebenarnya yang pertama itu kita bisa lepas ya, jadi ini sistemnya bisa dilepas, karena kalau misalkan dipatenkan nanti susahnya itu adalah ketika proses pembersihan. Kalau misalkan bisa lepas seperti ini kan enak, kita mau bersihin bagian ininya bisa, kita mau bersihin bagian ininya bisa gitu. Jadi prosesnya dibongkar pasang seperti ini. Nah, kemudian untuk di sini ini berfungsi sebagai filter. Saya buat itu kalau bagian ininya dari bekas antena TV itu loh, yang tulang-tulang antena TV itu ada ukuran yang kecil segini yang bisa masuk ke sini. Jadi saya pakai ini, kemudian dipakai lagi penutup seperti ini dari mur. Jadi mekanismenya kalau untuk filter ini tuh untuk penyaring uap air. Jadi ada 2 filter di sini. Rencananya sih nanti saya akan bikin filter tambahan di sini untuk bisa kita naruh filter rokok gitu, tapi mungkin di video selanjutnya. Di sini ada 2 filter sebenarnya. Filter pertama itu di sini. Yang di sini itu fungsinya sebagai penyaring kotoran kasar kayak dari bubuk-bubuk tembakaunya, kemudian dari abu pembakarannya itu disaringnya di sini. Filter kedua itu di sini. Di sini untuk nyaring kayak uap air, kemudian sisa-sisa nikotin dari pembakarannya sendiri. Karena kalau kita ngerokok itu kan kadang ada kayak cairan hitam itu ya. Jadi kalau nggak pakai filter ini tuh biasanya turunnya di sini. Jadi ke lidah itu pahit gitu. Makanya pakai filter di sini untuk meminimalisir, meskipun nggak bisa menyaring sepenuhnya sih sebenarnya, cuman paling tidak meminimalisir lah gitu. Kemudian kalau untuk bagian sininya, bagian penyambung ininya, ini tuh saya bikin dari bekas spion ya, bekas pengunci spion seperti ini. Nah, jadi dibubut lagi. Dibubutnya juga bukan pakai mesin bubut ya, pakai bor lagi kayak tadi sistemnya. Jadi kita puter pakai amplas sampai hasilnya bulat seperti ini. Kemudian untuk bagian pipa penghisapnya ini
Ini bahannya itu dari tandu kerbau ya. Untuk proses bornya sendiri ini sebenarnya bukan dibengkokkan ya, tapi aslinya memang seperti ini. Kalau yang biasa itu kan biasanya bahannya itu lurus tadinya, kemudian lurus seperti ini, kemudian dibor lurus, baru setelah itu dipanaskan di bengkokan seperti ini. Cuman di sini saya bornya nggak seperti itu karena dari beberapa yang saya bikin sebelumnya, kalau menggunakan teknik seperti itu, si hasilnya itu kan dibakar ya. Jadi si tanduknya itu dibakar atau dipanaskan, kemudian dibengkokkan seperti itu. Biasanya itu di sininya itu suka ada apa ya, yang dari mungkin hasil dari pembengkokan itu ada beberapa serat yang patah mungkin ya. Jadi di sininya biasanya suka putih-putih gitu dan nggak enak dilihat sih untuk saya. Makanya saya nggak pakai metode seperti itu. Tapi mungkin juga ya karena cara saya yang salah, atau misalkan saya nggak begitu paham juga tentang teknik yang benarnya seperti apa. Mungkin dari rekan-rekan yang lain yang bisa membuat seperti itu dengan sempurna bisa berkomentar juga. Tapi saya nggak begitu bisa ya. Jadi untuk pembuatan ini tekniknya itu adalah dengan menggunakan teknik pengeboran dari dua arah. Jadi bornya itu saya bor dari sini. Jadi dibentuk dulu kita mau bengkoknya itu, atau kita ukur dulu kita bengkoknya itu mau segimana. Kemudian kita bor itu dari dua arah, dari sini berhenti di sini, kita juga bor dari arah sini berhenti di sini sehingga ketemunya di sini. Jadi dua arah lubang itu ketemu di sini sehingga bisa menyalurkan udara dengan baik. Ini juga belum selesai, belum saya poles juga, tapi udah kelihatan agak bagus sih meskipun belum dipoles ya. Nah untuk next video mungkin saya sebenarnya punya beberapa, akan saya upgrade lagi sih dari pipa cangklong ini. Kayak penambahan filter mungkin di sini ya, karena meskipun di sini udah ada filter, kadang itu kalau untuk penggunaan lama seharian misalkan kita gunakan, kadang masih suka ada rembesan di sini, uap air sama campuran nikotinnya itu, sehingga kalau kena lidah itu nggak enak ya, pahit ya. Jadi mungkin nanti saya akan tambahkan lagi di sini filter. Mungkin di next video saya akan bikin review gimana, bukan review ya, proses pembuatannya seperti apa gitu. Kemudian juga di sini masih kosong juga, jadi mungkin akan saya tambahkan beberapa ornamen kecil. Nanti juga saya akan bikin videonya terpisah gimana caranya, dengan alat sederhana, paling pakai pisau raut ya. Nah kalau untuk filternya sendiri saya rasa sih cukup efektif ya, meskipun kita seadanya doang. Filternya itu jenisnya itu hampir sama seperti yang ini. Ini juga saya bikin dari bahan barang bekas ya. Kalau untuk pipanya sendiri ini dari gading. Kalau filternya sendiri saya buat dari bekas semprotan burung itu loh. Ada bagian ininya cuman dirubah lagi. Nah di sini kelihatan nih. Ini bekas saringan dari nikotin rokok, itu hitam-hitam seperti itu. Itu numpuk di sini. Jadi mekanismenya si nikotinnya itu tersaring di sini, meskipun ya balik lagi nggak 100%, tapi setidaknya lumayan lah gitu. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih juga untuk yang sudah komen, like, dan subscribe. Untuk teman-teman yang mungkin berminat dengan cangklong seperti ini, bisa hubungi saya di kontak WA atau nanti saya akan cantumkan di deskripsi ya. Ya mungkin segitu aja.
Terima kasih.